Kesuksesan dan kemantapan hidup didapatkan melalui sebuah proses. Semua berawal dari mutu pendidikan. Perkembangan teknologi dan dunia usaha menuntut terobosan dan inovasi dunia pendidikan guna menciptakan tenaga kerja handal dan siap kerja. Semua bisa Anda dapatkan di SMK Perguruan Cikini KIC Kerawang. Keberadaan SMK Perguruan Cikini KIC Kerawang di kawasan industri dan didukung oleh industri di kawasan KIC. Simak informasinya dalam acara yang satu ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, ketemu lagi bersama Jaka Suara kali ini yang saat ini berada di suatu tempat di kawasan industri, yang mana di kawasan industri ini ternyata ada satu buah sekolah yang tanpa diduga-duga kehadirannya ini membuat sensasi di Kota Kerawang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Jaka. Dengan Bapak Pak Wurdono. Pak Wurdono sebagai apa nih Pak? Kepala sekolah. Kepala SMK sekolah ya. Iya. Apa sih nama sekolahnya Pak? SMK Perguruan Cikini KIC. Cikini KIC. Iya. Cikini itu adanya di Jakarta loh Pak. Di Jakarta. Kenapa ada di Kerawang nih Pak? Ya, jadi ceritanya agak panjang nih Bang Jaya, tapi Nah. kita singkat aja. Oke. Jadi kawasan ini kawasan bagus di Indonesia itu, di Karawang ini KIC. Lalu karena bagus, pemerintah daerah menghendaki agar masyarakat Karawang bekerja di sini. Nah, sejalan dengan itu, kawasan KIC manajemennya berpikir harus ada sekolah vokasi supaya support untuk kebutuhan SDM di kawasan. Maka kami diundang oleh manajemen KIC untuk bekerja sama membuat sekolah di kawasan industri KIC. Kami dari Yayasan Perguruan Cikini, maka sepakat namanya digandeng antara Perguruan Cikininya ada, KIC-nya ada, sehingga namanya menjadi SMK Perguruan Cikini KIC. Jadi kerjasama dua lembaga, satu Yayasan Perguruan Cikini, satu manajemen kawasan industri KIC. Sementara secara regulasi Pak, regulasi untuk sekolah ini seperti apa sih Pak? Kalau regulasi dari sisi pendidikan secara umum, kita ngikut ke kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Tetapi Karena ini sekolah yang ada di kawasan, tentu saja kita harus mengikuti kebutuhan kawasan industri. Maka ketentuan yang kita buat adalah jurusannya misalnya ya ikut ke kementerian. Struktur kurikulumnya sudah given dari kementerian. Tapi konten materinya kita sesuaikan dengan kebutuhan kawasan. Itu yang kita namakan dengan sinkronisasi kurikulum. Ya. Itu Pak. Untuk tenaga pengajar sendiri nih Pak, apakah disediakan dari Bapak sendiri? Apakah mungkin karena ini kerjasama dengan kawasan, jadi tenaga pekerjaannya tenaga pengajar dari industri-industri? Ya, yang formal tetap kita mengangkat, yayasan mengangkat guru-guru, sekolah mengangkat guru-guru, tetapi dalam perjalanan kita perlu sharing dengan industri, sehingga kita melalui kerjasama industri juga menghadirkan guru-guru dari industri. Nah, terutama untuk pemahaman tentang K3, tentang budaya kerja, tentang bagaimana mereka berperilaku sebagai orang industri, kita hadirkan orang industri untuk melatih anak-anak di sini. Selain itu juga ada juga praktis di industri yang mengajarkan kompetensi pada anak-anak, misalnya mengelas, kita undang ahli las dari industri, kemudian ahli otomotif dari industri, kemudian ahli elektronika dari industri. Jadi kita namakan guest teacher, guru tamu. Guru tamu yang kita blok dalam satu hari, gitu ya. Beberapa industri sudah kita undang. Sementara untuk jurusan nih Pak, kalau ditanya mengenai jurusan sendiri, berapa banyak apa aja nih jurusan di sini? Kalau jurusan itu secara nasional ada 132 jurusan. Di sini Pak? Di nasional, nasional. Kurikulum nasional. Tapi kita mengambil yang sesuai dengan kebutuhan KIC. Di KIC ini kan mayoritas industrinya manufaktur ya. Manufaktur, maka kami usulkan ke manajemen KIC
untuk membuka jurusan mesin, jurusan otomotif, jurusan elektronika, jurusan teknik jaringan, dan manajemen logistik. Kurang lebih 6 ya Pak ya? Satu lagi desain komunikasi visual. Oh. Dan akhirnya approval dilakukan oleh manajemen KIC, sepakat kita buka jurusan yang tadi saya sebutkan. Sudah berapa lama sih Pak sebenarnya kawasan KIC ini berada di KIC? Sekolah ini di KIC belum lama Pak Jack. Oh. Belum lama. Kita mulai kerjasama itu di sekitar bulan April 2022. Ini untuk seterusnya atau ada kontrak waktunya atau kontrak ini seperti apa Pak? Di KIC. Di KIC itu di dalam MOU yang kita buat, karena memang pihak KIC membutuhkan support SDM, harus ada sekolah vokasi yang bagus yang nanti bisa mendukung kebutuhan pegawai di kawasan, maka sepakat kita difasilitasi untuk sepanjang gedung yang digunakan tetap untuk pendidikan, maka tidak ada batasan waktu. Gedung ini milik sendiri? Kalau atau? yang saat ini kita ada di rental factory, miliknya KIC. Kita dipinjamkan gitu ya, dipinjamkan selama 1 tahun 6 bulan, 18 bulan. Berada di sini sambil kita membangun gedung baru di Jalan Permata 4. Oh ada gedung baru. Ada rencana keren baru Pak. di sana. Keren di sana gedungnya. Ini kan sementara di area yang seperti ini. Di sana nanti di area 4 hektar. 4 hektar. 4 hektar. Apa aja tuh Pak? Di situ nanti ada gedung manajemen, ada blok ruang teori, ada blok ruang praktek. Di situ juga kita nanti akan membuat aula, ada dormitory, ada masjid tentunya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang menunjang pembelajaran. Karena tidak menutup kemungkinan anak-anak dari luar kota yang jauh-jauh yang tidak bisa pulang pergi dari rumah ke sekolah, kita siapkan asrama di situ. Di lokasi 4 hektar Lokasi 4 tersebut hektar. nanti apakah hanya SMK semata? Di MOU kita sesudah SMK nanti establish, rapi, semua berjalan lancar, kita akan lanjut dengan sekolah politeknik. Luar Politeknik. Ya, kita akan buka program diploma 4. Ya, kalau di marketnya ada di sebelah utara ya, sebelah utara sekolah kita. Yang masuk gerbang, sebelah kanan itu nanti politeknik. Gitu, di situ. Keren ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi kita semua yang untuk bisa melakukan upskilling, meningkatkan grade pendidikan juga di situ. Kalau boleh tanya nih Pak, keberadaan sekolah di suatu kawasan itu apa hanya di kawasan KIC atau memang sudah berjalan di tempat yang lain? Ya, pemerintah menghendaki karena memang selama ini kendala sekolah vokasi itu support industri yang kurang. Terutama di tempat-tempat yang jauh dari industri mengalami kesulitan untuk anak praktek, untuk ketemu mitra, untuk penempatan kerja dan seterusnya. Nah, maka pemerintah punya kebijakan setiap kawasan diharapkan punya sekolah vokasi. Maka kita berdiri di kawasan ini untuk yang kelima nih Pak Jack. Oh, kelima. Untuk yang kelima Di Indonesia. Di Indonesia untuk kelima. 4 di Jawa Barat, 1 di Batam. Wow. Di Batam itu kawasan industri Batam ada 1 sekolah, SMK Negeri 5 Batam kalau tidak salah. Lalu di Cikarang ya, MK 2100 itu sekolah mitra industri. Lalu di Delta Mas ada sekolah Ananda Mitra Industri. Lalu kita di sini satu lagi di Surya Cipta. Oh, Surya Cipta. Ada juga ya? Ya, baru 5 nih Pak Dek dari 98 kawasan. Ya. Gitu. Untuk saat ini nih Pak, sejak kehadirannya sampai dengan saat ini berapa jumlah siswa yang ada di sini? Siswa karena kita baru buka di tahun pertama ini ada 35 siswa. Ya, di kelas 10 di awal nih. Ya, tetapi nanti di tahun ajaran baru di Juli 2023 ini kita akan menampung 200 siswa. 200 siswa. Untuk saat ini nih Pak, sudah berapa banyak siswa yang sudah mendaftarkan diri? Saat ini ada 138. 138. Artinya kurang lebih sekitar 62 lagi ya. Ya. Kesempatan bagi masyarakat Kota Kerawang untuk bergabung di kawasan sini ya. Iya. Dan kalau boleh tanya nih Pak, ya. Untuk siswa yang ada yang masuk dan mendaftarkan di sini merupakan
bagian daripada orang, misalnya orang tuanya kerja di sini, ataukah mungkin benar-benar murni orang luar? Akhirnya cukup banyak variasinya Pak Jack. Ada yang memang orang kerja di sini, mungkin kalau kita mau presentasikan 30% mungkin orang kerja di sini di kawasan industri KIC. Tapi ada yang memang di luar kawasan, mereka yang ingin anaknya mungkin nanti mencoba untuk masuk di kawasan sebagai pegawai. Ada juga yang dari jauh Pak Jack. Nah, ada yang dari Klari, ada dari Cikampek, ada yang dari Bandung, ada yang dari jauh juga gitu. Jadi sangat bervariasi. Ada yang kerja di sini, ada yang wirausaha, ada yang PNS gitu. Jadi macam-macam Pak Jack. Iya. Ya dari 35 gitu. Tapi sampai saat ini untuk mereka-mereka yang jauh itu mereka tinggal di mana Pak? Kemarin sempat kita siapkan kendaraan untuk angkut dari Cikampek lari sampai ke sini. Gitu. Jadi kemarin diantar jemput. Nah, yang dari Bandung itu sekolahnya di Bandung, kebetulan ada family yang ada di Karawang sehingga tinggal di Karawang. Gitu. Jadi ada kendaraan yang ada bisa antar jemput karena kawasan sekolah ini merupakan keberadaannya di tengah kawasan dan jauh ya, agak sedikit jauh ya. Jadi tidak ada transportasi umum. Solusinya itu ya, ada kendaraan penjemput ya. Dan kurang lebih nih Pak, target yang ada sebanyak 200 ini sekarang 138. Apakah mereka jebolan dari sekolah-sekolah yang pernah disambangi oleh mungkin marketingnya? Kan biasanya kan SMK presentasi ke SMP, ataukah mereka benar-benar dapat informasi dari luar atau bagaimana nih Pak? Ya, kita memang melakukan sosialisasi promosi kepada masyarakat melalui berbagai media. Salah satunya melalui radio aksi Karawang. Kemudian media cetak, mulai dari brosur, poster, spanduk, baliho, gitu ya. Kita sudah lakukan juga. Kemudian melalui media sosial, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, kita buat semua supaya masyarakat segera mengenal. Karena kami menyadari ini sekolah baru dan adanya di tengah-tengah kawasan. Dan jika itu terlambat dipahami masyarakat, diketahui, kita akan sayang ya kalau fasilitas yang kita siapkan, sementara industri butuh pegawai, kita nyetak pegawai, kalau tidak segera dimanfaatkan oleh masyarakat, sayang. Karena itu kita gencar melakukan itu. Kemudian kita berkunjung ke sekolah-sekolah, menyampaikan program sekolah kita, profil sekolah kita, termasuk nanti pasca sekolah itu mau kemana mereka sudah kita jelaskan ke beberapa sekolah, dan alhamdulillah responnya juga bagus ya, termasuk kita juga mengundang sekolah yang ingin hadir ke sekolah, kita jemput Pak Jack. Kita jemput, kita sebut namanya program school tour ya, kita jemput ke sekolah dengan bis kita ya, lalu keliling industri ya, melihat-lihat kawasan industri, lalu proyek kita di sekolah yang baru nanti, lalu datang ke sini, kita berikan informasi di sini. Untuk pendaftaran nih Pak, pendaftarannya langsung ke sini atau ada online? Online ada melalui website kita. Bisa di ini kan? Website kita SMK Perguruan Cikini KIC.sch.id. Gitu. Itu ya. Bisa daftar di situ. Ya, atau kalau mau langsung jelas juga bisa langsung hadir di sekolah ini, Jalan Maligi 8, lot R4, kawasan KIC. Oke. Gitu. Masih banyak sebenarnya Pak yang harus dibedah. Masih banyak kesempatan saya untuk mengupas semua apa sih SMK Cikini KIC itu. Tapi karena waktu yang terbatas, mungkin sampai di sini Pak. Terima kasih atas penjelasannya, dan buat rekan-rekan semuanya yang mendengar dan juga menyaksikan video ini, Anda bisa simak langsung, dan juga jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Jaka Suara pamit dari acara ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.